Alwi bin Ubaidillah, belum ada marga yang dimasalahkan sekarang ini, kuburannya jelas dan kita ziarah, semua orang ziarah ke kuburan Alwi bin Ubaidillah. Dan ulama Hadramut, di luar Hadramut, semuanya tidak ada khilaf, tidak ada pembahasan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau sekarang dibahas. Datangnya dari Aiman di Palangkaraya yang bertanya, Ustaz, bagaimana asal mula marga keturunan Nabi, katanya Ustaz, dan sejak kapan marga itu ada nih Ustaz? Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Ahlul Bait, dimulai daripada Imam Fatimah Az-Zahra binti Rasul dan Hasan wal Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Fatimah adalah sebagai pewaris atau nasal keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nas alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menunjukkan bahwa mereka Ahlul Bait Nabi Muhammad? Mengumpulkan Fatimah Az-Zahra, mengumpulkan Imam Ali bin Abi Thalib, mengumpulkan Hasan wal Husain. Kemudian ditutup dengan surbannya dan beliau mengatakan, Allahumma haula'i ahla baiti. Ya Allah, mereka ini ahlul baitku. Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadisnya, semua keturunan dari laki kecuali keturunanku dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang tetap memaksa keturunan itu dari laki, Rasulullah enggak punya anak laki Nabi meninggal waktu kecil, hanya perempuan Fatimah Az-Zahra, maka enggak ada keturunan Nabi. Kamu ini beriman sama Nabi apa enggak sih? Kita kan bingung. Kalau kamu enggak beriman sama Nabi, udah selesai, enggak perlu kita bahas. Kalau beriman sama Nabi dan Nabi bersabda semacam ini, semua keturunan dari laki kecuali keturunanku dari Fatimah dan Ali. Selesai. Kenapa? Gak percaya sama Nabi? Ini kan aneh kita semua orang semacam ini. Nabi mengatakan keturunanku dari Fatimah dan Ali, dia gak mau. Oh, tayyib ente mu'min, ente beriman sama Nabi, percaya sama Nabi apa enggak? Ala kulli hal. Udah gak usah kita perpanjang, ini ucapan rajul farigh, orang yang gak ada kerjanya. Ulama salihin turun menurun dari Nabi, dari sahabat Nabi ke tabiin, ke tabiin. Semua ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf dalam hal ini. Tidak ada khilaf dalam hal ini sampai sekarang. Kecuali orang-orang yang mencari pembahasan dan tidak mengetahui hakikat dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh Hasan Husain, keturunan Sayyidina Hasan Husain itulah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara Sayyidina Husain karena Sayyidina Hasan kita kurang memahami sejarah keturunan beliau yang mulia. Kebanyakan para habaib dari Sayyidina Husain. Maka kita lebih memahami keturunan dari Sayyidina Husain. Dan Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu membahas yang kamu tidak tahu. Banyak kita dengar sekarang orang enggak paham hakikat sesuatu, membahas seakan-akan dia paling alimnya orang sedunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Dari Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak Sayyidina Muhammadul Baqir. Sayyidina Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'farus Shadiq. Terus seperti itu sampai kepada marga kepada keturunan beliau Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi belum ada di situ marga masih. Dari Muhajirullah Ahmad bin Isa belum ada marga. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa belum ada marga. Alwi bin Ubaidillah belum ada marga yang dimasalahkan sekarang ini, kuburannya jelas dan kita ziarah, semua orang ziarah ke kuburan Alwi bin Ubaidillah. Dan ulama Hadramut, di luar Hadramut, semuanya tidak ada khilaf, tidak ada pembahasan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau sekarang dibahas. Ala kulli hal. Alwi bin Ubaidillah, keturunan Alwi bin Ubaidillah juga seperti itu, belum ada marga. Sampai kepada Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali belum ada marga. Sampai kepada
Al-Habib Muhammad, ayahnya Habib Abdurrahman bin Muhammad. Mulailah di situ ada marga yang kita ketahui, Maulad Dawilah. Mula ada marga Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad punya anak Abdurrahman. Mulailah di situ ada marga As-Saggaf. Abdurrahman As-Saggaf. Abdurrahman As-Saggaf punya anak di situ Umar Muhdar, Abu Bakar Sakran, wa Abdullah, dan banyak lagi. Dari Abu Bakar Sakran punya anak Ali bin Abu Bakar Sakran. Kembali kepada As-Saggaf semuanya di situ. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman punya anak nama Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Abdullah lagi. Jadi Abdurrahman Saggaf punya anak Abdullah. Ini masih ikut marga abahnya. Abdullah punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Salim punya anak namanya Abu Bakar bin Salim. Mulai marga baru. Syekh Abu Bakar bin Salim punya anak Umar Muhdar. Disitulah marga Al-Muhdar. Kembali kepada Umar Muhdar bin Abu Bakar Sakra bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada namanya Hamid. Maka Al-Hamid sedunia ini kembali kepada Sayyidina Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian ada Syekhan di situ Al bin Jindan, kembali kepada Syekhan. Ala kulli hal, di samping yang lain keturunan beliau Abu Bakar bin Salim punya saudara namanya Agil. Agil punya anak namanya Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Attas, kembali kepada Sayyidina Ahmad bin Rahman Al-Attas, kembali keturunannya kalau enggak salah kepada Agil bin Salim, saudaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mulailah Habib Ahmad Abdurrahman, keluarlah kabilah semuanya keturunan beliau namanya Al-Attas. Al-Habib Abdullah Haddad, keturunannya beliau mendapat kabilah Al-Haddad. Wal Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, putra daripada Sayyidina Imam Abu Bakar Sakran, punya anak Ali dan punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Abu Bakar dan Hussein, Abu Bakar Adni. Keturunannya Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Sakran ini semuanya dijuluki Al-Idrus. Wah, kata kabilah tercatat dengan rapi, tersusun dengan rapi. Semua kabilah itu ada sumbernya, ada alasannya. Seperti Abdurrahman As-Saggaf, abahnya Muhammad Maulad Dawili, punya anak Abdurrahman dijuluki As-Saggaf, bukan Maulad Dawili. Kenapa? Karena Abdurrahman As-Saggaf punya keistimewaan yang tidak dimiliki abahnya. Maqam Habib Abdurrahman As-Saggaf dijuluki As-Saggaf karena beliau Saggaf itu atap. Karena beliau semua aulia di bawah beliau, seakan-akan atapnya semua aulia, maka beliau dijuluki As-Saggaf. Wah, kata julukan di zaman itu masyhur dengan julukan aulia as-salihin, maka keturunan semuanya masuk ke dalam kabilah ayahnya dan kabilah kakeknya. Itu ada ilmunya tersendiri, ada pembahasan tersendiri, dan ada ahlinya tersendiri.